Hola amigos parantos, kumaha damangos, balik lagi sama Mimin di Gayakin Movie. Oke, karena Revmaster cuma tamat di episode 51 dan gak ada kelanjutannya lagi, dan setelah Mimin cari tahu emang anime ini di stop penayangannya dan gak sampai tamat seperti series manganya guys. Tapi di video kali ini Mimin mau bawain sebuah alur cerita singkat tentang Revmaster juga yang akan berkolaborasi dengan Fairy Tail. And for your information, kalau dua judul ini diciptain oleh penulis yang sama ya guys, yaitu Hiro Mishima. Kayak apa nih keseruannya saat Haru harus ketemu si Natsu? Oke, nggak pakai banyak tocap lagi, kuy langsung simak aja keseruannya. Tapi seperti biasa sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Scene dimulai dengan Lucy dan Happy yang kehilangan jejak Natsu di sebuah kota. Saat mereka akan melakukan misi dari Fairy Tail, hingga tiba-tiba aja si Ellie muncul dan kocaknya, gadis itu malah mengira kalau si Happy adalah seekor serangga dan parahnya ia langsung meminta si Happy menjadi miliknya, membuat Lucy bertanya siapakah gadis yang ada di hadapannya itu. Ellie juga ternyata sedang mencari keberadaan Haru yang tahu-tahu menghilang saat mereka datang ke kota itu. Sementara itu, di sisi lain, si Natsu yang ternyata sedang mabuk perjalanan darat ditolong oleh Haru yang gak sengaja melihatnya lagi gak berdaya, hingga keduanya pun saling mengenalkan diri. Haru lalu merasa aneh saat Natsu tiba-tiba jadi bugar kembali saat anak itu menghirup api dari arang pemanggang milik warga kota. Sementara di sisi lain, kedua gadis juga udah makin akrab, di mana Ellie tanpa ragu memberitahu Lucy bahwa ia lupa ingatan dan karena itulah ia berkeliling dunia. Hingga nggak lama Griffon dan Plu akhirnya menemukan keberadaan Ellie. Berpindah ke bagian lain kota yang ternyata Grey dan Yuvia juga sedang melakukan misi yang sama seperti teman-temannya, di mana dalam selebaran terlihat jika Fairy Tail sedang mencari seorang gadis yang memakai baju dengan tanda mirip salib dan hati guys. Hingga nggak lama tanpa sengaja Grey dan Musika saling bertabrakan, membuat keduanya auto emosi dan berniat adu mekanik. Musika langsung mengubah kalung peraknya menjadi kampak, sementara Grey membuat pedang dengan sihir esnya. Tanpa mereka tahu, Natsu dan Haru malah sedang asik makan berdua di sebuah restoran kota. Natsu lalu bilang kalau ia ada di kota itu untuk membasmi seorang penyihir jahat yang mengamuk di kasino kota tersebut. Dengan ciri-ciri salib dan hati di bajunya, juga membawa dua buah tongkat, di mana gambaran Natsu tersebut sangat mirip dengan si Ellie, sampai membuat Haru bilang kalau Ellie itu bukanlah orang jahat. Bahkan ia bilang jika Natsu mengincarnya, Haru nggak akan tinggal diam. Natsu berkata Haru emanglah orang baik, namun ternyata tidak untuk temannya, membuat situasi yang tadinya bersahabat menjadi auto menegangkan. Pertarungan pun langsung terjadi, bahkan sampai menghancurkan restoran hingga keduanya pun keluar dari sana. Di sini melihat sihir Natsu, Haru berkata jika Natsu mirip dengan LED yang berasal dari ras naga. Sementara Natsu melihat perubahan pedang Haru, berkata jika sihir si Haru mirip dengan Erza. Natsu langsung menyerang dengan apinya, namun Haru bergerak dengan pedang kecepatan dan lalu menyerang balik menggunakan pedang Melforce-nya. Walau si Natsu ternyata bisa bertahan dan berhasil memukul wajah si Haru dengan api di tangannya. Kembali pada Lucy dan Happy yang melihat senjata kayu dan baju yang dipakai Ellie sangat mirip dengan orang yang sedang mereka cari. Bahkan keduanya sempat ketakutan karena katanya Ellie adalah penyihir yang hebat. Namun gak lama mereka semua melihat ledakan dari arah kasino kota. Pertarungan Haru dan Natsu ternyata udah sampai di dalam kasino. Bahkan keduanya terlihat imbang dan sama kuat. Namun saat keduanya akan kembali beradu kekuatan, seseorang tiba-tiba menonjok wajah mereka dengan sangat telak. Orang itu langsung memarahi Haru dan Natsu yang katanya mengganggu kemenangannya, di mana itu ternyata adalah Erza. Di sini kesalahpahaman pun berakhir karena ternyata Erza membawa dua senjata tongkat dan mengenakan baju berlambang salib hati yang ternyata wanita yang suka mengamuk di kasino nggak lain adalah si Erza.
Konyolnya, udah tahu kalau mereka cuma salah paham, Natsu dan Haru malah penasaran dengan kekuatan masing-masing, membuat mereka lagi-lagi diamuk oleh si Erza. Dan bersamaan dengan itu, para gadis pun muncul hingga mereka tahu tentang kesalahpahaman yang udah terjadi. Setelah semua selesai, Erza pun meminta maaf atas kelakuan teman-teman satu guildnya. Namun tiba-tiba si Ruby datang sambil meminta pertolongan. Ruby ternyata adalah pemilik tempat itu, yang ia bilang salah satu mesin judinya tiba-tiba bisa bergerak dan juga berbicara. Dan bener aja, karena kemudian datang mesin judi yang dimaksud sambil menyapa para anggota guild Fairy Tail. Gak lama mesin itu bisa merubah dirinya menjadi robot, namun para anggota Fairy Tail sama sekali gak ada yang mengenalinya. Yang ternyata robot itu dikendalikan oleh si tongkat tengkorak yang pernah muncul dalam serial Fairy Tail yang udah pernah kita rekap sebelumnya dalam chapter Arc Oracle Seas. Buat yang belum nonton bisa cari di playlist kita ya guys. Bukannya kaget, Natsu dan Haru yang gak ada akhlak malah berdebat antara tongkat itu adalah pengguna sihir atau dikendalikan oleh kekuatan Dark Being. Namun ternyata si tongkat menjawab jika ia punya keduanya, yaitu kekuatan Dark Being dan sihir dalam dirinya sekaligus. Mendengar itu, Haru meminta si tengkorak menyerahkan Dark Being-nya yang tentu aja ditolak karena katanya dengan kekuatan baru itu ia bisa menguasai dunia. Ia pun lalu menarik tuas dalam mesin robotnya, di mana mesin itu mengeluarkan gambar 3 koin emas hingga seketika banyak prajurit berwajah koin muncul di dalam kasino. Nggak main-main karena kekuatan itu juga menyebar di kota, yang parahnya semua koin yang ada di sana bisa menjadi monster dan membahayakan nyawa penduduk. Natsu mencoba menyerang, namun si robot bisa menahannya setelah menarik tuas dan mengeluarkan gambar pelindung yang mengelilingi tubuhnya. Ia pun lalu menuju ke tengah kota untuk membuat kekacauan. Sementara di sisi lain, Wendy dan Charlie yang sedang berjalan-jalan tahu-tahu dikepung oleh para monster koin emas. Wendy bisa dijatuhkan, bahkan kejamnya boneka yang baru aja ia beli langsung dihancurkan oleh monster-monster itu, membuat si Wendy marah dan langsung menyerang dengan auman naga anginnya. Berpindah ke Musika dan Gray yang ternyata udah akur karena Musika melihat Gray memakai sebuah kalung perak yang Gray bilang ia beli beberapa tahun lalu di seorang pedagang. Namun tiba-tiba Juvia datang dan memberitahu jika terjadi kekacauan di kota. Sementara itu, di sisi lain Erza dan yang lainnya sedang berjuang melawan para monster koin yang jumlahnya udah terlalu banyak. Sialnya, si robot tiba-tiba muncul dan mencoba menyerang Ellie. Beruntung Lucy dengan cepat melindungi gadis itu, walau ia sendiri yang harus terkena tembakannya. Kocaknya itu ternyata cuma tembakan mesum karena si robot menggunakan kekuatan untuk menghilangkan celana dalam milik musuh. Hingga nggak lama Haru dan Natsu pun akhirnya datang ke sana juga. Si monster menyerang dengan banyak koin, namun itu sebuah kesalahan karena Haru dan Natsu bisa menaiki koin-koin itu dan menghajarnya sekaligus. Sementara para monster koin di kota dihadapi oleh Musika, Gray dan yang lainnya. Balik lagi ke si robot yang bersiap mengeluarkan kekuatannya, namun Natsu dan Haru sama sekali nggak memberikannya kesempatan. Hingga akhirnya keduanya melancarkan serangan bersamaan yang menjadi akhir bagi robot tersebut beserta para monster koin yang tersebar di kota. Hingga di akhir film, kedua kelompok pun masing-masing melanjutkan perjalanan mereka dan film pun tamat. Oke, karena filmnya udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa pantengin terus channel ini untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye.